Selamat datang di Outdoor Teaching Experience. Di video kali ini, kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Kita akan mulai dari dasarnya, sejarah, dan tantangan di era digital. Nah, ngomongin soal demokrasi, itu kayak ngomongin kehidupan sehari-hari. Gak bisa dong kita cuma bengong, makanya kita di sini. Yuk! Nah, daripada kita lama-lama di sini, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke hal teknis, aku perlu tekankan dulu satu hal. Demokrasi ini bukan cuma sekedar sistem politik, tapi merupakan cara berpikir. Cara kita untuk melihat manusia sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Makanya, kata demos dan kratos itu bukan sekedar istilah klasik. Tapi, intinya, demokrasi adalah pengakuan bahwa kedaulatan berasal dari rakyat. Jadi, bukan cuma asal ada pemilu. Banyak negara punya pemilu, tapi nggak semuanya demokratis. Kenapa sih? Karena demokrasi itu bukan sekedar memilih, tapi juga bagaimana proses memilih itu mencerminkan nilai dasar. Berarti itu sesuai dong sama teori yang dibuat Lincoln. Kita coba cari tahu dulu kali ya. Nah, setelah kita cari tahu bersama, ternyata jawaban dari pertanyaan Fadli itu benar banget. Lincoln telah merumuskan esensi dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, kalau dari rakyat tapi untuk kaum elit dan pejabat, itu namanya bukan demokrasi. Dan kalau oleh rakyat, tapi kalau rakyatnya terpaksa, nggak paham isu atau cuma milih karena dikasih uang waktu kampanye, itu juga bukan demokrasi. Itu namanya manipulasi, bukan partisipasi yang sadar. Nah, kita masuk ke inti demokrasi. Inti demokrasi sendiri itu ada 3, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat. Kalau salah satunya hilang, maka demokrasi akan menjadi cacat. Menurut kalian, inti demokrasi yang mana nih yang paling susah buat diwujudkan? Kesetaraan? Benar, makanya demokrasi bukan sistem yang sekali jadi. Dia harus terus diperjuangkan, termasuk lewat teori-teori yang memperkuatnya. Nah, membahas soal teori, Robert Dahl ini salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam ilmu politik modern. Dia bikin konsep poliarki yang merupakan bentuk nyata demokrasi di dunia modern. Dan menurut Dahl, demokrasi harus memenuhi 5 kriteria besar yang sebenarnya saling terhubung. Kita masuk ke kriteria yang pertama. Kita ke kriteria yang pertama, yaitu partisipasi efektif. Artinya, rakyat benar-benar memiliki ruang untuk berbicara, bukan cuma diminta pendapat ketika keputusan sudah dibuat. Kita ambil salah satu contoh, yaitu musyawarah himpunan. Kalau cuma pengurus inti yang menentukan, lalu anggota diminta untuk menyetujui, itu namanya bukan partisipasi efektif. Di tingkat negara pun berlaku hal yang sama. Bahkan akan lebih parah kalau rakyat diberi suara, tapi akses informasi dibatasi. Karena partisipasi butuh beberapa kondisi, yaitu kesempatan, informasi, dan kebebasan untuk menyampaikan. Nah, kita masuk ke kriteria yang kedua, yaitu persamaan suara. Kriteria ini menjadi inti moral dalam demokrasi. Satu orang sama dengan satu suara. Karena kalau suara orang kaya lebih didengar daripada suara orang miskin, maka demokrasi akan menjadi rusak. Oh, bisa gitu? Karena sesuai yang dikatakan oleh Dahl, hak minoritas, kelompok rentan, perlu untuk diperjuangkan. Dalam kata lain, demokrasi harus melindungi semua suara, termasuk yang kalah dalam pemilu. Kriteria yang ketiga yaitu pemahaman memadai. Ini merupakan salah satu kriteria yang paling menantang, terutama di zaman saat ini. Rakyat harus punya pemahaman yang memadai tentang isu yang dipilih. Kalau tidak, keputusan politik pasti bisa dimanipulasi. Contohnya, hoax yang bikin orang salah pilih, Kak. Nah, Dahl menekankan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang melek informasi. Karena kalau rakyat tidak paham, pilihan mereka pun tidak mencerminkan kepentingan mereka sendiri.
Nah, kita masuk ke kriteria yang keempat, yaitu kendali atas agenda publik. Ini bukan sekedar memilih pemimpin, tapi juga tentang siapa yang menentukan apa yang layak dibahas dalam negara. Kalau agenda hanya dikuasai elit, rakyat cuma akan jadi penonton. Jadi harus ada akses aspirasi. Betul banget, aspirasi rakyat harus bisa naik, bukan cuma turun dari atas. Nah, kita masuk ke kriteria yang terakhir, yaitu inklusivitas. Inklusivitas artinya semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak ambil bagian dalam proses demokrasi, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, gender, agama, status sosial, ataupun kemampuan ekonomi. termasuk di Babel. Pastinya, demokrasi wajib menyediakan akses yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jadi, demokrasi itu bukan sistem yang paling sempurna, tapi sistem yang paling memungkinkan rakyat untuk mengontrol kekuasaan sambil tetap menjaga kebebasan dan juga kesetaraan. Nah, segmen selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam mengenai transisi demokrasi di Indonesia. Karena tiap periode memiliki dinamika yang panjang. Langsung aja yuk! Nah, pada segmen kedua ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu adalah masa demokrasi parlementer dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin mulai dari 1959 sampai 1965. Yang ketiga adalah Orde Baru mulai dari tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Kita langsung mulai ke poin yang pertama, yaitu adalah masa demokrasi parlementer yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Periode pertama, demokrasi parlementer. Kita baru merdeka, semangat tinggi, tapi sistem belum matang. Bayangin, negara baru berdiri, tapi punya kondisi banyak partai, koalisi rapuh, ideologi berbeda-beda, konflik internal sering terjadi, kabinet jatuh 7 kali dalam 9 tahun. Kayak organisasi yang punya banyak ketua, tapi nggak punya visi yang sama. Sistem ini memberi banyak ruang bagi rakyat dan DPR, tapi terlalu labil untuk negara yang masih muda. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah demokrasi terpimpin mulai dari tahun 1959 sampai 1965. Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Kita masuk era demokrasi terpimpin. Pada zaman ini, Indonesia menghadapi krisis ekonomi, pemberontakan daerah, konflik ideologi global Barat vs Timur, dan juga ketegangan militer. Soekarno merasa sistem parlementer tidak cocok. Di masa ini, Soekarno menjadi lebih dominan yang sebenarnya membuat stabilitas meningkat. Tetapi kebebasan politik menyempit karena musyawarah dipimpin bukan dibuka. Kita masuk ke poin yang ketiga, adalah Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Era Orde Baru membawa banyak pembangunan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, stabilitas politik. Tapi demokrasi substansif menurun. Pemilu hanya formalitas, kebebasan pers dibatasi, partai disederhanakan, kekuatan eksekutif sangat besar, dan suara kritik ditekan. Jadi kayak rumah rapi, tapi semua harus diam. Tepat, demokrasi ada labelnya, tapi tak berfungsi penuh. Kita lanjutkan ke poin yang keempat adalah reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi adalah titik balik yang mana pada tahun 1998 membuka jalan untuk demokrasi modern Indonesia. Perubahan besar terjadi. Yang pertama,
adalah presiden dibatasi hanya 2 periode saja. Pemilu langsung dan kompetitif, media yang lebih bebas, lembaga independen lahir seperti KPK dan juga Mahkamah Konstitusi, desentralisasi daerah, dan yang terakhir adalah kebebasan berserikat meningkat. Tapi, reformasi bukan akhir. Itu awal era baru, era digital. Yang selanjutnya adalah segmen yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Fadli. Nah, di segmen terakhir, saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional, dan tantangan di era digital. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu demokrasi Pancasila. Kita punya identitas sendiri yang bernama demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah mufakat, bukan sekedar voting. Kenapa ini penting? Karena bangsa ini sangat beragam. Kalau semua diputuskan lewat voting, maka minoritas bisa tertindas. Musyawarah itu mencari titik temu, bukan menang kalah. Itu kenapa demokrasi Pancasila sangat relevan karena berbasis nilai. Pertama, kekeluargaan. Kedua, persatuan. Ketiga, keadilan sosial. Dan keempat, kemanusiaan. Ini bukan konsep buatan barat, tapi ini milik kita. Selain itu, kita menganut demokrasi konstitusional, yang artinya kekuasaan dibatasi oleh hukum. Batasannya meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu masa jabatan. Di Indonesia, masa jabatan presiden dibatasi yaitu 2 kali periode. Dan kedua ada pemilu reguler dan transparan. Ketiga ada pembagian kekuasaan. Di Indonesia, kekuasaan hukum dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan keempat ada hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kelima ada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi di Indonesia. Dan keenam ada check and balance yang mencegah tirani-tirani. Ini mekanisme supaya tidak ada kekuasaan yang mutlak di Indonesia. Kita masuk yang ketiga, yaitu tantangan era digital. Masalahnya, era digital membuka ancaman baru untuk demokrasi. Demokrasi sekarang tidak hanya diserang melalui fisik saja, namun dari berbagai informasi. Hoax menyebar lebih cepat dari klarifikasi. Echo chamber bikin kita hanya dengar opini yang sama. Filter bubble memisahkan masyarakat berdasarkan algoritma. Polarisasi bikin orang lebih percaya grupnya daripada fakta. Disinformasi politik bisa mempengaruhi pemilu. Manipulasi algoritma bisa membentuk opini publik. Fenomena buzzer itu berarti termasuk ya? Termasuk buzzer, bot, influencer, publik, semuanya bisa mempengaruhi persepsi publik. Sehingga itu berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Jadi, demokrasi modern membutuhkan 2 hal. Pertama, sistem yang adil. Dan yang kedua, rakyat yang cerdas. Tanpa literasi digital, demokrasi bisa rusak dari dalam. Kita sudah menjelajahi demokrasi dan fondasinya. Melewati sejarah panjang dinamika bangsa, Hingga tantangan digital yang harus kita hadapi bersama. terima kasih telah mengikuti Outdoor Teaching Experience. Kami dari kelompok 9 izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.